Halo, assalamualaikum guys. Jadi kali ini aku mau berbagi tip and trick aja ya guys. Jadi ini ada body Supra X125 yang pangkon untuk bautnya patah ya guys. Dan untuk patahnya hilang kayak gitu. Jadi kita harus bikin pangkon atau dudukan bautnya seperti semula gitu ya guys. Nah ini aku kasih tip. Jadi ini aku ngemal untuk bodinya yang pecah atau yang patah ya. Aku ngemalnya pakai malam. Kalau aku bilang ini apa ya, kayak lilin mainan gitu ya. Jadi kalian bisa beli di toko mainan. Jadi ini fungsinya untuk kayak cetakan ya. Jadi kita bikin cetakan dari lilin mainan ini ya guys. Nah ini untuk lilin mainannya harganya murah, kalau nggak salah sekitar 2000-an. Jadi ini kita kita pencet-pencet aja biar menyatu ya. Jadi biar lebih biar lebih rata aja. Nah ini kita mal dulu untuk body yang nggak rusak. Jadi biar tahu contohnya modelnya kayak apa gitu ya guys. Jadi kita ngemalnya pakai body yang nggak pecah. Jadi kira-kira untuk besar lubangnya dan posisinya kurang lebih kayak ini ya guys. Ini kita tinggal pencet-pencet aja dan kita ratakan untuk posisi malamnya. Jadi benar-benar harus sesuai ya guys dengan lekukannya dan lubang dari body yang masih bagus gitu ya guys. Dan ini untuk mal-malannya udah jadi ya. Nah ini kemudian kita tempelkan aja ke bodi motor yang pecah. Jadi untuk posisinya itu pasti berbeda ya guys, karena kan posisi kanan dan kiri ya. Jadi ini aku kira-kira aja yang sekiranya nanti bisa diakalin ya. Maksudnya diakalin tuh karena lubangnya kan pastinya agak geser kayak gitu ya, pastinya gitu, karena kan nggak sama antara dan kiri. Nah ini aku pakai kira-kira aja. Dan untuk ngerapiinnya nanti gampang ya, bisa pakai kikir kan, bisa sesuaiin dengan lubang bautnya gitu ya guys. Dan ini aku kenalin yang namanya resin, terus juga ada bubuk tak, dan juga ada cairan katalis gitu ya guys. Jadi nanti aku akan uji coba atau aku kasih tip and trick aja ya. Karena aku waktu percobaan alhamdulillah berhasil dan hasilnya bisa keras. Dan untuk sempurna atau tidaknya aku juga nggak tahu ya, karena baru pertama kali coba, tapi alhamdulillah udah jadi. Dan ini aku bikin mal ada 2 ya. Dan ini yang aku tunjukin itu adalah mal untuk dek depan gitu ya guys. Dan nantinya aku coba pasang akalin aja ya, karena ini aku juga masih pertama kali. Jadi pertama-tama kalian masukin namanya cairan dari akriliknya. Jadi ini karena kita hanya bikin pangkon dan adonannya nggak begitu banyak ya guys. Jadi ini perbandingannya untuk bubuk talknya ini adalah separuh dari resinnya ya. Jadi contoh misalnya resinnya 10, bubuk taknya 5 gitu ya guys. Jadi ini kita campur dulu biar biar rata, karena nantinya ini sebagai kayak penggantinya fiber gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya ada fibernya, cuman karena posisinya kecil jadi agak susah. Jadi ini cukup pakai bubuk tak aja ya guys. Dan perlu diingat untuk pemberian katalis itu nggak boleh banyak-banyak ya. Jadi perbandingannya 100:1. Kenapa botolnya kecil banget? Karena yang dibutuhin untuk katalis dikit aja ya. Kenapa kok nggak banyak gitu ya? Jadi kalau kebanyakan itu memang bisa cepat kering, tapi hasilnya nggak maksimal ya, bisa retak gitu ya kalau aku lihat dari panduan pemakaiannya. Jadi nanti untuk
hasilnya nggak maksimal. Jadi ini aku coba tuangin pelan-pelan aja. Jadi ini hanya butuh dikit banget gitu ya. Karena kalau misalnya aku pasang atau ngasih katalisnya terlalu banyak, di deskripsinya pemakaian atau pencampuran resin itu cepat kering tapi hasilnya nggak maksimal ya, bisa retak-retak gitu ya. Dan kita aduk aja untuk adonannya. Jadi ini aku memang bikin dikit ya, jadi totalnya aku bikin pangkon itu ada 2 sementara, karena ini aku masih trial dan error ya. Jadi ini kita masukin ke dalam cetakan yang tadi kita bikin dari lilin mainan. Nah, kita ratakan aja untuk posisi mal-malannya ya guys. Jadi ini untuk hasilnya sebenarnya sudah lumayan bagus cetakannya dengan menggunakan lilin mainan ini. Akan tetapi nanti biar lebih rapi dan bagus, kalian bisa menggunakan kikir ya guys, kayak gitu ya. Nah ini kita ratakan aja permukaan-permukaan yang nantinya jadi pangkon bodinya sepeda motor. Dan ini bisa diterapin di mana aja ya guys. Jadi kalian misalnya ada sesuatu yang pecah atau yang patah, kalian bisa gunain tip ini juga ya guys. Karena tip ini adalah bisa mengurangin budget kalian beli body baru lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita beli yang baru untuk dek samping kan pasti ratusan ya. Dan kalau yang imitasi memang lebih murah, cuman kan untuk kualitasnya juga nggak setebel yang orisinil gitu ya guys. Dan ini aku coba telatinin aja untuk percetakan ya, karena ini juga baru pertama kali, jadi nggak bisa sat-sat buat karena harus lebih berhati-hati lagi. Dan ini untuk mal-malannya ya, jadi ini aku bikin 2, dan ini untuk yang belakang. Jadi kalian diemin aja selama kurang lebih 6 jam ya guys. Sebenarnya 3 jam udah bisa sih, cuman karena ini aku prosesnya malam hari, jadi aku lanjut besok pagi. Dan otomatis untuk resin dicampur dengan katalis dan bubuk tak ini udah bener-bener kering sempurna kayak gitu ya guys. Dan ini untuk hasilnya kita coba buka, hasilnya lumayan ya guys. Dan untuk bentuknya juga udah bagus ya, udah rapi ya. Jadi ngikutin dari mal-malannya kita. Jadi ini benar-benar sesuai dengan ekspektasi yang aku inginkan kayak gitu ya guys. Jadi ini aku bersihkan perlahan aja untuk permukaan yang kena lilin mainan gitu ya guys. Dan ini untuk kekuatannya menurutku udah cukup kuat ya. Jadi ini udah benar-benar keras dan memiliki daya kekuatan ya yang lebih maksimal aja guys. Karena kalau misalnya kalian akalin pakai solder atau dan lain-lain, itu sebenarnya bisa juga, cuman karena aku pengen nyoba aja pakai resin. Dan harganya yang aku beli itu paketannya, jadi ada resin, ada bubuk tak sama katalis. Itu kalau nggak salah sekitar 18.000, aku belinya di online gitu ya guys. Jadi untuk pembelian resinnya nggak perlu banyak-banyak kalau untuk restorasi kayak gini. Jadi untuk mempermudah kita dalam proses perbaikan bodi sepeda motor kayak gitu ya guys. Jadi ini untuk modelnya udah nampak ya. Dan ini benar-benar kuat ya guys. Bukan hanya sekedar lem, tapi memang benar-benar kayak bisa nyatu dengan permukaannya kayak gitu ya guys. Jadi ini kita tinggal bersihkan aja dan kita bor sedikit ya, karena lubangnya tertutup sama resin. Jadi nanti kita bor sesuai dengan lubangnya body dan posisi pangkon dari sepeda motor ya guys. Dan ini benar-benar kuat ya guys. Nah itu guys, dan ini kuat banget ya. Dan untuk permukaannya nanti kita kikir aja biar bisa rapi gitu ya. Dan untuk proses selanjutnya kita coba aplikasikan di sepeda motor guys. Dan hasilnya seperti ini ya guys. Jadi benar-benar kayak pangkon yang aslinya ya. Tinggal kalian cat aja udah menyerupai
spangkon yang asli ya. Dan ini untuk hasilnya setelah kita pasang, dan untuk bodinya ini udah benar-benar sempurna ya guys. Jadi nggak perlu beli body lagi, jadi cukup diakalin gini aja udah bisa. Mungkin itu aja sih tip and trick dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. See you. Assalamualaikum.